kita berdoa untuk dengar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu penghiburan sejati. Biarlah firman Tuhan tidak sekedar menambah pengetahuan kami, tapi sungguh-sungguh adalah kebenaran yang membebaskan, kebenaran yang menghibur, kuasa yang menyembuhkan, kasih yang memulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara saya Pendeta Nus Liwur. Saya Sekretaris Umum PPGMKI tahun 90-92. Nah, almarhum ini seangkatan dengan Bang Herjon, jadi secara fisik saya nggak kenal langsung. Tapi saya mendengar beberapa orang sahabat dekatnya menceritakan tentang siapa dia. Baik suami yang baik, ayah yang baik, seorang pegawai yang disiplin. Dan waktu kami menuju ke sini, begitu banyak ucapan-ucapan duka. Bagaimana kita mengukur sebuah pohon? Berapa tinggi pohon itu? Kalau pohon itu sudah rubuh. Untuk mengenal seseorang lebih dahsyat atau tidak, lihat betapa hebatnya penghormatan kepadanya pada waktu dia meninggalkan dunia. Paulus tulis kepada Timotius, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, telah mencapai garis akhir, dan telah memelihara iman. Dalam masyarakat Yunani kuno, itu ada prinsip tentang kemenangan. Pemenang bukan orang yang tidak pernah gagal, tapi pemenang adalah orang yang tidak pernah berhenti mencoba. Suatu ketika ada seseorang tanya ke saya begini, Pak Pendeta, kenapa orang baik-baik kok dipanggil Tuhan lebih cepat? Kenapa dia nggak panggil itu para koruptor, manipulator, oplosator, oplosan, ya, orang jahat-jahat di bumi ini kenapa tidak diambil duluan? Kenapa orang baik-baik yang masih muda, masih begitu bergairah bekerja, masih jadi berkat buat banyak orang, kok dipanggil Tuhan? Saudara mau tahu jawabannya? Dengar khotbah ini. Yang pertama, orang Yunani dan Persia itu perang. Perangnya hebat sekali, dan akhirnya Yunani menang. Waktu Yunani menang, seorang prajurit berlari maraton datang ke istana Kaisar Yunani, tujuannya melaporkan kepada raja bahwa mereka menang. Dia berlari tanpa henti, yang kemudian disebut maraton. Begitu dia sampai di depan istana Kaisar, dia bilang, Raja, bergembiralah sebab kita menang. Saat dia mengucapkan itu, dia langsung meninggal di tempat. Karena perjalanan lari yang begitu jauh. Jadi kebahagiaan dia mati, tapi mereka menang. Itulah keunggulan prajurit-prajurit di zaman Yunani. Jadi sukacita yang dalam, Paulus menggunakan prinsip itu untuk mengatakan begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Setiap menjelang Olimpiade, semua atlet seluruh dunia harus berkumpul di samping gedung Olimpiade
Dan sehari sebelum pertandingan, mereka semua mengikrarkan sumpah di hadapan para dewa. Sumpahnya ialah, kami para atlet sudah latihan 10 bulan berturut-turut dan kami siap untuk bertanding dalam Olimpiade ini, dan kami berjanji tidak ada seorang pun yang curang untuk mendapatkan kemenangan. Itu janji, itu yang kemudian disebut Olimpiade. Bandingkan dengan pertandingan olahraga sekarang, curang di mana-mana untuk dapat juara. Dan pria yang kita sedang saksikan ini, dia termasuk salah satu pria yang menurut teman-teman sahabat-sahabatnya kepada saya, dia tidak curang memasuki pertandingan. Dia mengakhiri pertandingan dengan baik. Itu penghiburan buat kakak. Sebab penghiburan manusia terbatas. Orang-orang yang menghibur juga membutuhkan penghiburan. Sebentar lagi kami juga perlu dihibur. Tapi penghiburan sejati yang Paulus katakan kepada Timotius ialah, aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Suamimu, sahabat kita, adik kita, senior kita, dia mengakhiri pertandingan dengan baik. Pada waktu dia sedang dalam puncak, ketika orang memberi penghargaan, orang memberi penghormatan, Allah memanggil dia. Itu penghiburan yang luar biasa. Yang kedua, aku telah mencapai garis finish. Tidak peduli menang atau kalah, tapi aku mencapai garis finish. Karena tujuanku bukan menang, tujuanku masuk garis finish. Seorang atlet dari Afrika Selatan, ketika dia mau datang ikut lomba di Olimpiade, mereka audiensi dengan presidennya. Dan presidennya tahu bahwa atlet mereka nggak mungkin juara. Presidennya berpesan, aku tidak mengharapkan juara medali dari kalian. Aku hanya minta satu, masuk garis finish. Ketika lomba itu berlangsung, semua lawannya sudah masuk garis finish. Dia satu-satunya atlet yang lari jatuh, dan semua orang sudah bertepuk tangan untuk juara. Tapi pria itu dia terus bangun lagi, dia lari lagi, dia jatuh lagi, dan akhirnya dia masuk garis finish. Ketika wartawan wawancara dia, semua orang sudah juara, kenapa Anda masih berlari? Dia bilang, aku dapat pesan dari presiden kami. Dia nggak butuh medali, tapi dia butuh kami masuk garis finish. Garis finish itu tujuan. Apa final destiny kita? Kristus dipermuliakan. Yang terakhir, dia bilang, telah memelihara iman. Sampai dengan dia terbuncul di tempat ini, dia tetap percaya pada Kristus. Waktu itu Paulus sedang menghadapi satu pengadilan, namanya pengadilan Nero. Pengadilan Kaisar Nero, dalam perjalanan Paulus sepanjang kisah para rasul 9 sampai dengan kisah para rasul 27, kita mendengar, membaca Paulus mengalami tantangan luar biasa. Pindah dari satu sidang ke sidang berikutnya, dia naik kapal dan terdampar, mereka hampir mati, tidak makan, tidak minum, tapi dia terus menjaga imannya sampai pada waktu memasuki pengadilan di Roma. Dia tahu sebentar lagi Kaisar Nero akan bikin keputusan. Tapi dia juga tahu bahwa ada hakim yang lebih tinggi dari Nero, yaitu aku harus menghadap tahta Allah. Maka istilah itu muncul, no crown without cross. Tidak ada mahkota tanpa salib. Orang yang masuk garis finish dan juara dapat mahkota, apa bentuknya? Bunga. Dikasih bunga dan mereka mengelilingi stadion. 2 hari kemudian bunga itu layu dan selesai. Tapi mahkota yang suamimu terima tidak akan pernah layu, karena mahkota itu iman dalam Kristus Yesus. Dan dia pelihara itu sampai menghampiri tahta kasih karunia Allah. Itu penghiburan sejati buat orang-orang percaya.
Karena itu tidak ada lagi pertanyaan, kenapa orang baik kok lebih cepat diambil Tuhan daripada orang-orang jahat yang lagi berseliweran di negeri kita? Dengar saya beritahu. Ulangan 29 ayat 29 berkata, itu bukan urusanmu, itu urusan Tuhan. Uncontrollable dan controllable. Uncontrollable, Tuhan yang atur hidup mati seseorang. Bagian kita ialah bertanding dengan sehat, masuk garis finish, dan pelihara iman. Sebab ayat 8 dia bilang, bukan untuk kepentinganku aku berjumpa dengan Kristus, tapi untuk kepentingan kamu dan generasi-generasi berikutnya. Izinkan suami bertemu dengan Bapa di surga. Dia bersama dengan Kristus. Dia tinggalkan imannya buat putrinya, buat adik-adiknya, generasi-generasi yang akan datang. Penghiburan sejati, mahkota yang tidak pernah lain. Sekali lagi, no crown without cross. Tidak ada mahkota tanpa salib. Kuat dalam Tuhan, biarkan Tuhan yang berotoritas. Bagi seluruh sivitas GMKI, di waktu Tuhan, mari kita mulai belajar dari orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia sedang dalam posisi-posisi yang luar biasa di negara kita. Tuhan ambil dia. Apa pelajarannya? Bertanding dengan sehat, masuk garis finish, dan Anda berhak atas kemuliaan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Nya Tuhan, karena kebaikan Tuhan adalah untuk umat manusia. Kami tidak mampu untuk mengatur hidup mati seseorang, tapi kami tahu satu hal, kami ada di tangan Tuhan. Tuhan beri penghiburan sejati buat istrinya, buat putrinya, dan seluruh keluarga yang ditinggalkan. Kami percaya Tuhan lebih dahsyat dari apapun.